Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang filsafat Pancasila. Eh, Jadi kata Pancasila sendiri kan berasal dari bahasa Sanskerta, yang panca yang berarti lima, sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi sebagai dasar negara Indonesia berisi 5 prinsip atau asas yang berisi ya sila-sila yang ada yang pada Pancasila yang kita kenal, sila ke-1 sampai sila ke-5 tersebut. Baik, selanjutnya kita akan menuju slide selanjutnya ya. Nah, Pancasila sebagai filsafat itu kita awali bahwa Pancasila adalah 5 sila dengan kesatuan yang berdasarkan nilai-nilai luhur dan bersumber dari nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam. Filsafat adalah upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Secara etimologis, ya, peristilahan gitu ya. Filsafat dalam bahasa Inggris disebut dengan filosofi, sedang dalam bahasa Yunani disebut dengan filosofia. Ya. Philos atau philein adalah cinta, dan sophia atau sophos berarti kearifan, yang berarti cinta kearifan. Atau juga bisa disebut dengan cinta kebijaksanaan. Objek materi filsafat adalah segala hakikat material konkret, ya, manusia, binatang konkret, ataupun yang abstrak, nilai, ide, moral, ya, pandangan hidup, itu semua abstrak, ya, tidak tampak, tidak kasat mata. Nah, kemudian filsafat Pancasila sebagai sistem merupakan suatu kesatuan organis. Pancasila sebagai sebuah filsafat memiliki karakteristik unik yang membedakan dari filsafat lainnya. Sistem dalam Pancasila merupakan sebuah kesatuan yang bulat, utuh, dan menyeluruh yang membuatnya memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan ataupun diganti. Nah, nilai-nilai filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa nilai, yaitu nilai objektif dan subjektif. Nilai-nilai sistem filsafat Pancasila adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Ya, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran atau penilaian dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya karena dalam isi Pancasila diambil dari nilai budaya bangsa yang sudah melekat, sehingga jiwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia sendiri. Sedang ideologi lain seperti liberalis, sosialis, komunis merupakan hasil buah pemikiran filsafat orang luar. Kemudian yang B, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pedoman bangsa untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang C, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Karena Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa, sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang memiliki 5 sila itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
berdiri sendiri. Kemudian pendekatan Pancasila dan filsafat. Nilai-nilai pokok dasar dari Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan pendekatan-pendekatan untuk menyelaminya. Antara lain, ya, pendekatan deduktif. Pendekatan secara deduktif menggunakan cara dengan mencari hakikat serta menganalisis isi dari Pancasila dan menyusunnya secara sistematis menjadi suatu keutuhan yang komprehensif. Ya. Kalau pendekatan induktif adalah pendekatan secara induktif menggunakan cara dengan mengamati gejala-gejala yang timbul dalam kehidupan sosial, ya, sosial budaya pada masyarakat, kemudian merefleksikannya lalu mengambil arti atau makna dari gejala-gejala yang timbul, ya, itu. Nah, jadi kalau deduktif itu menggunakan cara mencari hakikat serta menganalisis isi dari Pancasila. Nah, kalau induktif menggunakan cara mengamati gejala-gejala yang timbul dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, kemudian hubungan manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama hubungan vertikal, ya. Jadi nilai-nilai dari 5 Pancasila dalam Pancasila terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dalam hubungan vertikal, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penjelmaan dari nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hubungan ini, manusia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian hubungan horizontal. Hubungan horizontal adalah hubungan manusia dengan sesamanya, baik sebagai warga negara, warga bangsa, ya, warga masyarakat, warga negara, begitu. Sementara hubungan alamiah adalah hubungan manusia dengan alam sekitar yang meliputi hewan, tumbuhan, dan alam dengan segala kekayaannya. Berikut. Sudut pandang filsafat Pancasila. Jadi Pancasila sebagai filsafat mengandung sebuah pandangan tentang konsep-konsep kebenaran dan cara berpikir. Nah, hal itulah yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara yang sesungguhnya tidak hanya untuk bangsa Indonesia, melainkan untuk kehidupan manusia secara menyeluruh. Sebab di dalamnya terkandung konsep kehidupan secara luas dan tidak terbatas. Filsafat Pancasila memiliki beberapa sudut pandang yang mendasarinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dari sudut pandang ontologi. Ontologi merupakan teori yang membahas tentang suatu keberadaan atau eksistensi. Aristoteles mengungkapkan bahwa ontologi merupakan bagian dari filsafat, yakni sebuah ilmu yang menyelidiki tentang sebuah hakikat, ya, sebuah hakikat suatu hal yang memiliki arti yang sama dengan metafisika. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ontologi adalah suatu bidang filsafat yang mendalami sebuah makna tentang keberadaan atau eksistensi suatu hal. Biang ontologi adalah mendalami tentang keberadaan manusia, benda atau lebih luasnya alam semesta beserta isinya. Keberadaan yang dimaksud dalam ontologi adalah suatu yang nyata atau realistik.
Sebab dalam Pancasila mengandung dan menjelaskan tentang Tuhan serta kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagai contoh, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengungkapkan jika Tuhan itu ada dan memiliki kuasa sebagai pencipta alam semesta. Kemudian sudut pandang epistemologi. Epistemologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mendalami tentang dasar-dasar, asal-muasal, ya, ketentuan, susunan metode, dan kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Dari segi epistemologi, manusia merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan dan memiliki dasar-dasar yang jelas. Dasar dan kekuatan hukum yang dimiliki Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sudut pandang filsafat Pancasila dalam arti aksiologi. Nah, aksiologi merupakan sebuah cabang dari ilmu filsafat yang mendalami tentang makna, sumber, dan jenis sebuah nilai serta hakikat yang terkandung dalam sebuah nilai tersebut. Dari segi aksiologi, Pancasila memiliki nilai-nilai yang mendasari terciptanya hak dan kewajiban dalam masyarakat dan bernegara. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan dari semboyan dari bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Dalam hal tersebut, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa di Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu sistem ketatanegaraan Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal tersebut berarti bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Berikut fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, atau kita sebut saja A. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala bentuk aturan-aturan yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Kemudian yang B, Pancasila mendarah daging dalam jiwa bangsa Indonesia. Ya, Pancasila haruslah mendarah daging pada jiwa masyarakat Indonesia ketika menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang C, ya, sebagai cerminan kepribadian bangsa. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia karena itu Pancasila mendiami tiap-tiap pribadi rakyat Indonesia. Kemudian yang D, Pancasila sebagai sumber hukum. Menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, Pancasila menjadi fondasi utama dan landasan bagi semua hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kemudian E, menjadi tujuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara dibentuk dan disusun untuk menjadi pedoman hukum sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Dan kita berbicara Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Langkah pembangunan pada hakikatnya ditujukan untuk perubahan yang sesuai dengan cita-cita bangsa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manusia sebagai makhluk Tuhan tidak hanya berdiam diri di dunia ini, melainkan juga membangun adanya pertemuan dan pergaulan dengan sesama serta hubungan dengan Tuhan. Membangun bagi manusia adalah hal yang senantiasa dilakukan, baik untuk tumbuh dan berkembang secara progresif
Ya. Ya, baik untuk tumbuh dan berkembang secara progresif. Nah, dalam pembangunan diharapkan sumbangan terhadap kemenangan ilmu dan teknologi. Pembangunan memerlukan sebuah paradigma atau sebuah kerangka berpikir atau sebuah model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Terdapat 3 pandangan tentang pembangunan yang diutarakan oleh Dennis Goulet, yaitu tokoh perintis etika pembangunan. Ya. Dimana dikatakan, pertama, pandangan yang melihat pembangunan sinonim dengan pertumbuhan ekonomi dengan indikator GNP dan tingkat pertumbuhan per tahun. Nah, sebagaimana dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan sosial. Pembangunan dalam artian ini sangat luas, namun biasanya ditekankan kepada perkembangan pembagian kerja, kebutuhan institusi baru, tuntutan akan sikap-sikap baru yang sesuai dengan kehidupan modern. Kemudian yang C, mengenai pembangunan menekankan nilai etis. Tekanan diberikan pada peninggalan nilai-nilai kualitatif seluruh masyarakat dan seluruh individu dalam masyarakat. Tujuan dari pembangunan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan manusia. Konsepsi ini tidak hanya menekankan hasil dan bermanfaat, melainkan juga proses dalam mencapai hasil yang dianggap penting. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang syarat akan nilai yang berfungsi sebagai dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Berikutnya adalah Pancasila sebagai orientasi dan kerangka acuan pembangunan. Pertama, Pancasila sebagai orientasi pembangunan. Wawasan kebangsaan sebagai suatu kekuatan dinamis dapat menggerakkan potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila tidak mudah mengalami erosi. Ya. Para pendiri bangsa selalu menekankan untuk membangun sebuah bangsa dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan suatu bangsa yang kuat dalam menghadapi segala tantangan pada abad ini. Juga pentingnya self-respect kepada bangsa serta menumbuhkan self-confidence dan sanggup berdiri sendiri. Pada saat ini Pancasila banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Hal ini dikarenakan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Di sini Pancasila berfungsi sebagai pemberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil bagi seluruh golongan masyarakat. Sila pertama dan kedua mengandung imperatif etis untuk menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan keluhuran martabatnya. Sila ketiga mengandung implikasi keharusan mengatasi segala bentuk pengelompokan yang tersekat-sekat dan menjaga nilai kebersamaan seluruh bangsa. Sila keempat mengandung nilai-nilai demokrasi konstitusional, persamaan politis, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negaraan. Sila kelima mengandung persamaan dan pemerataan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan sebuah kesatuan yang organis, dinamis, sebagai orientasi pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagai tercantum dalam ini ya, sila.
Oh, salah tadi ya. Jadi ya keterpurukan bangsa Indonesia dalam bidang karakter mengharuskan kita mawas diri dan kembali menelaah dasar-dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai kerangka acuan pembangunan. Pancasila diharapkan dapat menjadi program kerja atau kerangka referensi untuk membangun suatu sistem masyarakat. Pancasila sebagai kerangka acuan memiliki dua fungsi, yaitu satu, Pancasila sebagai dasar visi yang memberi inspirasi untuk membangun tatanan sosial budaya dan membangun visi masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Kedua, Pancasila sebagai nilai-nilai dasar menjadi referensi kritik sosial budaya. Nah, visi dapat diibaratkan sebagai peta petunjuk kemana langkah yang akan diambil oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang digunakan untuk melangkah ke masa depan. Visi dapat diibaratkan pula sebagai ekspresi terdalam dari apa yang kita inginkan, yang mengungkapkan sisi ideal dari kodrat manusia. Visi suatu masyarakat adalah nilai-nilai penting yang memberikan corak khas dalam tatanan sosial budaya dan perilaku seluruh masyarakat Indonesia. Visi dapat berupa warisan dari leluhur, dapat pula merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh seluruh anggota masyarakat dan menjadi komitmen bersama. Pancasila perlu diterjemahkan menjadi visi tentang masyarakat yang diinginkan. Pancasila menjadi nilai-nilai dasar referensi kritik sosial budaya dimaksudkan untuk proses perubahan sosial budaya yang cepat akibat oleh perkembangan ilmu dan teknologi, tetap didasari dari nilai-nilai Pancasila. Kritik sebagai bahan dialog dalam proses mencapai pembangunan yang diperlukan, sehingga terciptanya pembangunan yang dinamis dan kontekstual dalam menghadapi tatanan zaman dan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Berikut Pancasila sebagai falsafah negara. Jadi terdapat beberapa dokumen historis, termasuk dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai Pancasila sebagai falsafah negara. Di antaranya adalah satu, dalam pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, dalam naskah politik yang bersejarah tanggal 22 Juni 1945, ya, alinea keempat yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 alinea 4. Nah, yang keempat adalah dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tanggal 27 Desember 1945 alinea keempat. Kelima, dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UDS RIS tanggal 17 Agustus 1950. Nah, yang terakhir 6, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat setelah dekret Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 59. Nah, jadi dalam perumusan dan tatanan Pancasila yang tercantum dalam perumusan dan tatanan urutan Pancasila yang tercantum dalam dokumen historis dan perundang-undangan negara tersebut
sedikitnya berlainan, tetapi inti dan fundamennya tetap sama, yaitu sebagai berikut. Satu, ya, itu Pancasila dalam dasar falsafah negara dalam pidato tanggal 1 Juni 1949 oleh Insinyur Soekarno. Ya. Ini salah satu contohnya. Insinyur Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 45 itu, tahun 45 itu, untuk pertama kalinya mengusulkan falsafah negara Indonesia dengan perumusan dan tata urutannya, ya, yang meliputi yang belum seperti sekarang ini, ya, tapi ya inilah mungkin cikal bakal sila-sila Pancasila yang saat ini yang sedang kita anut saat ini. Jadi dalam rumusan Soekarno tadi itu dia mengatakan pertama kebangsaan Indonesia, ya, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, nah, yang keempat kesejahteraan sosial, nah yang kelima itu ketuhanan. Nah itu salah satunya. Jadi inti dan fundamennya, ya, pidato Soekarno, naskah politik 22 Juni, ya, naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar proklamasi 45 alinea 4, mukadimah Undang-Undang Dasar sementara RIS, ya, pembukaan itu secara substantif sama. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan ketemu pada kesempatan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.